kasus yang terjadi di PT Bank Jatim yang merugikan. Terbongkarnya kasus kredit fiktif senilai 569 miliar rupiah di Bank Jatim Cabang Jakarta, bukti lemahnya tata kelola serta pengawasan bank. Yang di dalamnya adalah uang rakyat. Ya, yang jelas pengawasannya harus lebih ketat ya. Saya kok melihat kasus Bank Jatim ini seperti siklus. Saya mengamatinya sejak tahun 2013 itu kasus kredit fiktif ini sudah terjadi berulang-ulang kali. Dan kredit fiktif ini mulai dari debiturnya fiktif, terus ada yang numpang plafon, termasuk yang terakhir ini proyeknya fiktif, seperti itu. Nah, ini menjadi pertanyaan untuk kita semua. Kenapa ini terjadi berulang kali? Ya, kalau saya boleh berandai-andai, jangan-jangan ini gali lubang tutup lubang. Artinya ini masalah lama yang harus ditutup sehingga terakumulasi. Tidak selesai sampai sekarang, seperti itu. Kini kasusnya sedang digarap Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta. Dokumen dan agunan palsu yang digunakan untuk memuluskan pemberian kredit yang diduga berasal dari perusahaan boneka. Polanya jelas kolusi yang melibatkan internal bank dan eksternal. Hal ini disebabkan oleh lemahnya pengendalian internal serta pengawasan yang semestinya menjadi prinsip dalam tata kelola keuangan daerah. Begini, kalau mengenai BUMD ya, artinya kemudian ada beberapa aturan-aturan yang kemudian berkaitan dengan BUMD yang harus kemudian ditaati. Salah satunya adalah berkaitan dengan transparansi. Bahwa kemudian ada transparansi ini memungkinkan masyarakat untuk kemudian juga ikut bersama-sama untuk mengawasi kegiatan usaha dan yang dilaksanakan oleh BUMD atau BUMN yang ada. Dan selain daripada itu, kemudian kalau berkaitan dengan bank, ada pengawasan-pengawasan yang secara kontinu akan dilaksanakan oleh OJK maupun Bank Indonesia, yang memungkinkan agar kemudian bank ini dipastikan bahwa bank ini aman dan sehat. Gitu. Dan itu yang kemudian harus dilaksanakan. Dalam konteks undang-undang perbankan juga, bahkan kalau bank itu diminta data dan kaitan dengan informasi, itu harus diberikan pada saat kemudian yang meminta informasi itu mendapatkan izin dari pihak yang mempunyai kewenangan untuk memberikan izin agar supaya aparat penegak hukum itu dapat membuka informasi yang kemudian harusnya dirahasiakan oleh bank dalam konteks penegakan hukumnya. Yang itu yang kemudian harusnya dipastikan bahwa beberapa ketentuan dalam undang-undang BUMD, BUMN, berkaitan dengan regulasi-regulasi yang ada, ataukah kemudian dalam peraturan perundang-undangan seperti undang-undang perbankan, ataukah kemudian dalam konteks undang-undang yang lain yang memungkinkan untuk itu, seperti undang-undang informasi publik itu kemudian untuk ditaati oleh semua pihak, tidak terlepas apakah mereka BUMN atau BUMD ataupun pihak-pihak lain yang berkaitan dengan itu. Komisi C DPRD Jawa Timur perlu mempercepat terbentuknya panitia khusus untuk mengusut masalah ini agar terang benderang, sehingga terjadi perbaikan atas sistem tata kelola dan pengawasan di tubuh bank kebanggaan warga Jatim itu. Namun sikap pasifnya Gubernur Jatim yang hingga kini belum menunjukkan langkah konkret dalam pembenahan, menyebabkan banyak pihak bertanya. Padahal, sebagai pemegang saham mayoritas, Gubernur Jatim memiliki tanggung jawab moral dan politik untuk mengawal penyelesaian kasus ini secara menyeluruh. Ya, politik boleh ya, karena ini memang Bank Jatim ini kan pemilik sahamnya adalah terbesar pemerintah daerah. Cuman penegakan hukum harus dilakukan, dan penegakan hukum ini jangan sampai hanya sebatas oknum yang kemudian ditumbalkan, tidak seperti itu. Harus diruntut sampai ke akar-akarnya. Karena saya melihat seperti kasus kredit fiktif yang di cabang Jakarta ini kan nilainya hampir bahkan lebih dari 0,5 triliun. Ini kan dengan plafon sebegitu besar tidak mungkin direktur tidak mengetahui hal ini. Sementara di sisi lain penegakan hukum hanya menyasar analis, terus kepala cabang, ya seperti yang sudah-sudah. Terus mau dibenahi dari mana kalau seperti itu? Dan ini siklus terus-menerus. Sebenarnya cukup banyak kasus yang mendera Bank Jatim. Kasus serupa mencuat di Bank Jatim Cabang Kepanjen, Malang, dengan kerugian 170 miliar rupiah. Juga di cabang Syariah Sidoarjo,
nilainya lebih 25 miliar rupiah. Pada 2013, kasus kredit fiktif di cabang HR Muhammad Surabaya memicu kerugian 52 miliar rupiah. Sedangkan terkuaknya kasus kredit fiktif di Banjatim cabang Jakarta berawal dari temuan Otoritas Jasa Keuangan bersama tim Satuan Kerja Audit Internal Banjatim tentang dugaan fasilitas kredit kepada dua perusahaan, yakni PT Indidaya Group dan PT Indidaya Reka Pratama. Kredit tersebut digelontorkan menggunakan dokumen yang diduga fiktif, termasuk agunan dan kerja sama proyek yang tidak pernah ada. Begini ya, kita percaya bahwa itu OJK itu mampu untuk melakukan tindakan atau kegiatannya itu. Apakah kemudian cukup? Ya menurut saya ya cukup gitu loh. Tapi apa salahnya kalau kemudian ada beberapa akses yang kemudian dibuka oleh siapapun itu, BUMD, BUMN dan sebagainya berkaitan dengan transparansi kepada publik. Dan itu kadang-kadang kemudian ada beberapa bagian yang tidak atau kurang ditaati oleh BUMD atau BUMN yang kemudian informasinya tidak bisa diakses oleh publik. Totalnya 65 fasilitas kredit dan 4 kredit kontraktor berhasil dicairkan secara ilegal. Di mana pencairan kredit dilakukan seolah-olah perusahaan tersebut menjalankan proyek bersama dengan BUMN, padahal seluruhnya direkayasa. Dari praktik selama 2023 hingga 2024 ini, total kerugian negara ditaksir mencapai 569,4 miliar rupiah. Ya yang jelas sistem ya harus dibenahi betul. Karena kenapa hal ini bisa terjadi? Pihak bank selama ini tidak merasa dirugikan. Tidak merasa dirugikan artinya ada pihak penjamin yang mengcover ketika terjadi kredit itu macet. Dalam hal ini adalah lembaga asuransi. Itu yang harus perlu kita pikirkan bersama. Di sisi lain, lembaga asuransi ini juga sebagian ditopang oleh dana APBD. Seperti PT Jamkrida Jatim ini kan permodalannya juga dari APBD. Nah ini yang menjadi pertanyaan kita bersama. Pihak bank merasa aman, dia tidak dirugikan karena ada yang akan mengganti kerugian akibat kredit macet itu. Nah ini seperti lingkaran setan, seperti itu. Penyidik Kejaksaan Tinggi, Kejati, Jakarta segera bergerak. Ditetapkan 4 tersangka yakni Beni selaku Kepala Banjatim Cabang Jakarta yang diduga sebagai aktor utama yang memfasilitasi pencairan kredit fiktif. Tersangka lain Bun Sentoso, pemilik PT Indidaya Group yang diduga berkolusi dengan Beni dalam mengatur skema kredit. Ketiga, Agus Dianto Mulia selaku Direktur PT Indidaya Reka Pratama dan Indidaya Group, diduga terlibat dalam pengajuan kredit fiktif. Keempat, Fitri Kristiani bertindak sebagai karyawan yang mengurus dokumen dan laporan fiktif serta menyiapkan perusahaan boneka untuk pengajuan kredit. Skema ini disusun secara sistematis, melibatkan internal bank dan pihak swasta dalam rekayasa dokumen, mempercepat pencairan, dan mengaburkan jejak transaksi. Karena kalau kita melihat trennya, seperti pergerakan saham Bank Jatim di IPO itu semacam ada gerakan untuk melepas saham terutama tipe B ya, yang milik publik ya. Nah, ini siapa mereka yang pengendali saham itu? Kenapa setiap menjelang event hajat politik, menjelang pilkada, ini kok trennya selalu turun? Artinya ada yang berusaha merubah nilai saham itu menjadi nominal. Nah ini menjadi pertanyaan tersendiri, jangan-jangan sebelum menjadi nilai saham ini awalnya juga dari nominal. Dari nominal berubah menjadi nilai dan kemudian berubah menjadi nominal kembali. Seolah-olah dana yang dicairkan itu adalah keuntungan dari investasi di saham Bank Jatim. Ini yang perlu ditelisik oleh penegak hukum. Jangan sampai IPO ini hanya dijadikan, mohon maaf ya, dugaan pencucian uang seperti itu, supaya ini tidak terulang kembali dan tetap merugikan masyarakat. Karena Bank Jatim sendiri ada penyertaan modal negara, ada uang rakyat yang di situ. Di sisi lain rakyat seolah-olah tidak tersentuh, padahal
bicara masalah kredit permodalan, ini rakyat di bawah justru sangat membutuhkan untuk menggerakkan sektor ekonomi mikro. Kejaksaan menyatakan investigasi masih berjalan dan terbuka kemungkinan tersangka baru.